Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai 4 jenis tenaga honorer yang masuk dalam seleksi PNS dan P3K dan sisanya outsourcing. Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, kembali menegaskan mulai tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer di seluruh instansi pemerintahan. Kebijakan ini berlaku untuk semua instansi pemerintahan di pusat maupun daerah. Hanya tenaga honorer kategori tertentu saja yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, pada program pemerintah. Tenaga honorer yang diprioritaskan untuk diangkat jadi PNS adalah honorer guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis. Tenaga honorer yang masuk kategori tersebut sangat dibutuhkan pemerintah. Pengangkatan honorer ini menjadi PNS dilakukan melalui proses seleksi. Tenaga honorer yang akan diangkat itu pun adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja yang ditetapkan pemerintah, sedangkan tenaga honorer bagian lainnya terancam jadi outsourcing. Saat ini setidaknya 12 jenis tenaga honorer yang tidak masuk kategori untuk diangkat jadi PNS. Di antara 12 jenis honorer tersebut yakni cleaning service, petugas keamanan, pramutamu, sopir, pekerja lapangan penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air, satu lagi operator komputer. Dengan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan, maka kebutuhan akan tenaga kebersihan dan tenaga keamanan dipenuhi melalui tenaga alih daya, outsourcing, dengan biaya umum bukan gaji. Paling lambat, tanggal 28 November tahun 2023. Seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah diminta menuntaskan status kepegawaian pegawai non-ASN, non-PNS, non-PPPK, dan ex-tenaga honorer kategori 2, paling lambat tanggal 28 November tahun 2023. Permintaan yang tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B-185-M.SM. Pukul 2:03, 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian, PPK, instansi pemerintah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, terima kasih perhatiannya, salam satu data. Jangan lupa like, subscribe dan share agar yang belum tahu menjadi tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.